Mulai ya. Ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan channel saya di sini. Tentunya di channel saya sendiri yaitu Halis One Channel. Ikuti terus keseruan saya nantinya ke depannya bakal ada yang seru-seru juga nanti di video saya selanjutnya. Tiap harinya kita akan update terus dari hari Senin sampai Kamis ya. Oke, tanpa berlama-lama, perkenalkan nama saya M. Uladini Khawarizmi. Saya dari Prodi Fakultas Ekonomi. Di sini saya sedang wawancara bersama anak-anak SMK di daerah atau Kereksan. Di sini perkenalkan teman saya, murid saya namanya Raffi dan teman saya juga namanya siapa dah? Aris ya. Saya murid Pak Aris, temen. Aris. Bukan. Mohon maaf sebelumnya ya. Ada kesalahan teknis ya. Ini murid saya namanya Raffi dan murid yang kedua ini namanya Aris ya. Ini dua-duanya ini posisinya masih sekolah di SMK Menengah Kejuruan. Ya. Dia tuh jurusannya di jurusan TKJ ya. TKJ. TKJ. Di sini ada yang jaringan komputer. TKJ, teknik konfirmasi jaringan ya. Nah, sambil saya feedback kembali ya. Ya. Kalau dari pengalaman saya pribadi dalam jurusan TKJ katanya. Saya mohon maaf sebelumnya, saya kan bukan dari luar jurusan tersebut. Kalau dulu saya sekolahnya bukan di TKJ. Saya itu di SMA. Kamu sambil bicara. Nah, SMA sekolah menengah akhir, bukan sekolah menengah kejuruan. Kalau ini kan di kejuruan berarti kan kita lebih di mengedepankan di praktek. Tapi sambil lalu saya promosikan aplikasi terbaru. Jangan lupa kalian bisa klik kode referral di aplikasi saya ini, yaitu Pintu. Langsung diklik tautan, nanti di link tautan saya sudah kirim link di bawah. Kalau kalian daftar kode referral, pakai kode referral saya yang ada di bawah link YouTube ini, yaitu aplikasi Pintu. Kalian tinggal download aja, nanti bakal kalian dapat bonus di sana. Bonus 50.000 dari setiap transaksi. Gitu. Oke, langsung lanjut ya. Itu sedikit iklan. Ini aplikasi juga bagus buat jangka panjang. Bagus. Aplikasi ini bagus buat nabung long time gain sifatnya. Long time gain. Jadi kapanpun kita nabung, menyicil yang namanya aset digital. Fungsi dari aplikasi Pintu di sini yang saya promosikan yaitu kalian bisa nanti menyicilnya tiap bulan sekali, 1 juta. Tiap bulan 1 juta atau 500 bebas sesuka kalian. Soalnya BTC ini bakal kedepannya bakal naik ya kedepannya. Iya, bakal naik. Kita nggak tahu itu pasti, bahwasanya BTC itu kedepannya bakal naik tinggi. Bahkan orang penemu siapa tuh kan bahkan sampai ngaku-ngaku yang namanya Satoshi Nakamoto itu sudah mengaku sebagai penemuh Bitcoin. Bahwa Bitcoin sebagainya sudah terjadi di mana-mana ya. Bahkan orang Inggris tuh sampai sempat iri dengan yang namanya BTC itu. Bahwasanya dia tuh membuat negara ini membuat sayembara, barang siapa yang bisa menemukan orang yang minta Bitcoin. Kalau sampai ketemu orangnya itu orang yang penuh BTC bakal mati gitu. Kriptoan dia bakal mati. Kalau kita sebagai warga negara gak ketemu penggunanya deh. Kapan? Pas gak tahu penggunanya ketika Bitcoin ini penemunya sudah ditemukan gitu. Jadi kita nggak tahu kedepannya Bitcoin kalau emang sudah gak ditemukan, itu kan dengar kata orang lain di sekitar kita, itu namanya kata samaran namanya Satoshi Nakamoto. Tapi orang itu belum pasti, itu hanya orang mengaku-ngaku saja sebagai penemu BTC. Tapi ya suatu saat BTC bakal naiknya lebih tinggi lagi, kalau bisa di 50 miliar sebelum tahun 2030. $100.000. $100.000 ya gitu ya. US dollar. Ya. US dollar ya. US dollar itu sekarang $1 sudah 16.000. $1 itu sudah harganya 16.000. $1 itu 16.000. Kalau $2 itu sudah sekarang 15 kali 2 sudah 30, banyak. $2 itu sudah banyak. $100 kalikan biasanya.
16.000 langsung dikalikan 300 tuh. Kan banyak kalau 100 dolar tuh. Mungkin nominalnya sudah banyak. Bukan uang rupiah biasa ya. Kalau uang 100.000 ya 100.000 Ya, namanya 100.000. itu, Tapi itu. kalau 100 dolar Ditaruh di saham di saham dapat kali 100.000 Pak. Bisa jadi 1 juta ya. 1 juta gitu. Sambil dipakai itu. Dipakai ya. Hidup. Itu kalau menurut Raffi gimana pandangan mengenai tentang BTC? Di sini anak SMK harus tahu juga mengenai apa tantangan Bisnis saham. bisnis tentang saham, kripto, dunia forex maupun perdagangan digital. Bukan cuma tahu dalam ilmu TKJ ini kan jurusan apa? Jaringan kan ya? Memecah jaringan. Saya juga dulu jurusannya jurusan IPA gitu. Jurusan IPA. Saya juga paham masalah jaringan tuh bagaimana. Cuman ya manfaatnya juga bagus nanti bisa kita diterapkan di masyarakat tujuannya buat bisnis gitu ya. Jadi dalam hidup ini harus apa ya? Harus balance, imbang ya. Gitu ya. Dalam bisnis ada kita, dalam spiritual juga ada. Gitu. Jadi sama-sama dijalankan. Kalau kita imbang berarti ya nanti hidup kita bakal lurus jalannya. Bisa A, bisa B, jadi imbang. Nanti kedepannya bakal ada yang harus kita terapkan lagi. Seperti itu. Nah, tadi kita akan sempat bahas tentang Bitcoin ya. Kalau menurut Mas Aris, Bitcoin tuh menurut Mas Aris gimana? Pengalaman Ya, di Bitcoin itu. menurut saya gimana? Nggak bingung juga. Agak bingung Kadang ya. naik, kadang turun. Kadang turun ya. Jadi BTC. soal BTC itu derma ya. Kalau nggak analisis gimana Pak? BTC. Di BTC BTC ini kan apa? Marketnya ini kan marketnya selalu buka. selalu buka. Tapi belum tentu Iya. plus. Belum tentu kita ada bisa prediksi. Bahkan kenapa begitu? Soalnya di BTC ini sudah dilindungi yang namanya sebuah apa blockchain gitu. Nah, sampai di sana. Beda kalau kripto kan Kripto ini kan beda ya. Beda. Kripto sama BTC sama kripto ini kan mata uang digital. Kalau BTC ini kan perdagangan yang ada digital yang itu. ada. Gitu. Jadi kalau secara saya artikan bahwasanya BTC ini mata uang juga yang Tapi- terdesentralisasi pertama dan tapi paling bedanya perdagangan. perdagangan itu. BTC perdagangan. Perdagangan Kalau yang terdesentralisasi yang digunakan oleh para masyarakat di sekitar kita cuman bentuknya dalam digital gitu. Kalau secara umum kan ya, kalau pembagian uang ini ada 3 kan ya. Ada uang diantaranya ada 3, ada uang kuasa, ada uang pasti, uang giral, uang partal, 3 ini. Perdagangan juga bisa dilakukan pakai QRIS itu kan digital. Kemudian Iya, kayak gitu. bank rekening itu termasuk uang digital. kuasa. Ada 3 kalau nggak salah pembagiannya. Seperti itu. Dan BTC sendiri ya mata uang ya termasuk uang digital juga. Karena caranya beda. Ya. Caranya beda gitu. Kalau Ya, BTC suatu ini saat kan nanti kedepannya dunia ini kan bakal perdagangan uang nanti bakal dijadikan apa ya? koin, Bitcoin gitu. Bitcoin. Jadi semua nanti kedepannya Bedanya Indonesia itu, nih, kalau kedepannya, kripto itu kan gimana? Mendua kali lipatkan dari yang kali lipatkan dari yang iya, maksudnya. yang depo. Yang depo ya. BTC maksudnya. Kayak gitu. BTC. Saya ada sedikit informasi juga bahwasanya channelnya di Raymond Chin juga mengatakan bahwasanya kripto itu one day bakal mati kalau kita sebagai warga negara kayak Indonesia. Maksudnya kayak apa? Jadi ada gunanya juga selain dibuat trading doang. Nah ini baru kelihatan happening nih. Coinbase salah satu perusahaan broker kripto terbesar di dunia kolaborasi sama Google. Jadi beberapa dari layanan Google itu bisa dibayar pakai kripto yang di Coinbase itu. Kayak gitu. Emang agak sulit. Bisa. Iya. Bu Anu. Ngevlog, Bu. Ngevlog. Iya. Jadi, dari mana ya? Duduk di bawah, di bawah. Di bawah. Ya. Ngevlog anu, Bu. Pembelajaran, Bu. Video pembelajaran. Si taruh ada lah. Diulang, Pak. Iklan nih buat, Pak.